Ubaidillah di zaman itu dari mana? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan ke Al-Janadi. Kenapa menulis Abdullah bin Ahmad bin Isa kan gitu? Nah, itu pertanyaan kita. yang sama dengan kita. Dari mana Al-Janadi itu menulis itu sumbernya? Sementara kitab-kitab sebelumnya, Kalau cukup baik dari surah para doang. sejarawan maupun Sebentar dari Mas, satu-satu. baik Ya, dari para satu sejarawan. dulu. Pertanyaannya kan Gus. gini, Al-Janadi Gus Rumel. ketika mengisbat itu kira-kira dalilnya dari mana coba? Lah iya, Gus Rumel. Kan Itu kudunya Al-Janadi dijawab gitu. Kalau tadi Gus Iya Rumel ada. Satu-satu Kalau cukup dong, Mas satu-satu. Pur Saya dulu. Itu tidak cukup. Rizky diam Kalau dulu, Mas Pur doang Rizky. tidak cukup. Rizky Gus. diam dulu dong. Repotnya itu begini, Kiai Imad sama pengikutnya itu kayak seakan-akan mengharuskan bukti itu berupa kitab sezaman, sedangkan nasabah-nasabah yang internasional yang terkenal dari dulu-dulu itu kayaknya nggak ada yang mensyaratkan Benar, nggak ada. Saya bacakan kitabnya ya. bukti sebagai kitab sezaman itu Oke, kayaknya saya nggak bacakan ada. kitabnya ya. Ya, Oke, ini saya ambil dari kitabnya Pak Alawi ya. As-Sadatu Ali Alwi ya. Jangan sampai karena Anda yang tidak membaca atau Anda belum membaca kitab-kitab nasab dan kaidah-kaidah nasab lalu Anda mengatakan seperti itu. Gitu loh. coba dibaca. Sementara tadi sampean juga menuduh Kiai Imad seperti itu, gitu loh. Sekarang kan sudah jelas tadi saya sampaikan, Pak. Untuk mengisbat nasab seseorang itu harus melihat catatan ulama-ulama ahli nasab yang kredibel. Gitu loh. Bagaimana sampean bisa menentukan ini salah, ini benar kalau Anda tidak punya sumber referensi? Dan sumber referensi itu harusnya yang terdahulu. Karena yang Anda bahas itu orang-orang yang terdahulu, gitu loh. Kalau Anda membicarakan orang yang sezaman dengan Anda, maka Anda perlu sumber-sumber yang sezaman dengan Anda untuk menentukan salah dan benarnya, gitu loh, Pak. Itu kan logika, gitu loh. Kan begitu. Enggak, yang tadi itu yang maksud saya itu saya mau melanjutkan pertemuan Gus Rumel dan Habib Hanif, Gus Wafi waktu di Banten. Itu kan sempat ada pertanyaan begini, cuman sama Tengku Kori itu kayaknya nggak terjawab. Pertanyaannya simpel, tunjukin satu kitab yang harus mensyaratkan ada kitab sezaman. Itu aja kayaknya Gus. Mungkin itu aja dulu, Gus. Itu ada dijawab sama Tengku Kori, cuman durasi 4 menit 5 menit itu dihapus dari channel aslinya dan dari channel siapa, Buya Kurtubi. Itu saya save untungnya saya. Itu ada durasi. Tengku Kori nggak jawab kitabnya itu, nggak disebutin, itu cuman penafsiran Tengku Kori tok itu. Nah, itu. Iya, tapi itu dipotong oleh mereka gitu. Ya tapi tetap Tengku Kori nggak Ini jawab. Gus Rumel hadir Ada kok. kok kitabnya nggak ada. Ya aku kasih mata Pak. Oke, nggak masalah itu. Tapi yang pasti itu dipotong gitu aja. Assalamualaikum Gus Rumel. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Gus Bro. Rumel ini Apa mumpung kabar, Gus ada ya. Rumel? Ya, Gus Rumel, Gus. ada yang Sehat, bersangkutan alhamdulillah. Yuk. langsung. Saya mau mengkonfirmasi video panjenengan terkait statement di hadapan Roma Irama kemarin itu kan bilang begini jenengan. Kiai Imad itu mencari celah, ya, mencari celah terkait bukti atau sumber sezaman di dalam ilmu historian. Itu maksudnya gimana, Gus? Ya emang nasab itu nggak membutuhkan sumber sezaman. Yang membutuhkan sumber sezaman itu kan ya kajian historis. Spesifiknya itu dalam prodi revisionis itu. Tapi bukankah seorang ahli nasab ketika meneliti nasab itu juga mengumpulkan data-data dari historian, Gus? Gimana itu? Artinya, Ya, memang. iya, artinya bahwa
studi terkait nasab itu kan di bawah kredensi historian. Itu kan sudah jelas, Gus. Jelas atau tidak itu kan metodologinya dalam kitab nasab kan nggak ada kitab sezaman. Prodi itu Iya, muncul kan di belakangan. Kalau memang maksudnya nasab memerlukan sumber sezaman karena dia berada di bawah ilmu tarikh, ya beda perkara. begini, Yang aku Gus. sebutkan kajian historis itu kan kajian historis belakangan 1930-an, 40-an hingga Ignaz Koziher muncul itu kan baru muncul. Teori Oke, tentang oke. sumber sezaman itu kan baru-baru aja. Oke, begini Gus. Seorang nasabah ketika melakukan penelitian itu jelas bahwa mengumpulkan data-data juga dari seorang historian. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan kaidah nasab atau metode nasab itu juga menjalankan kaidah di dalam sejarah, begitu, atau metode sejarah, kan begitu harusnya, Gus. Jadi bukan soal mencampur Ya aduk iya, kan? Memang memang harus gitu. begitu. Kan Kenapa? ada manualnya kan ada. Lalu Iya. 4 syarat itu di dalam Dirosa An-Nasabah itu kan ada. Salah Iya, satunya kan misal- nggak ada kitab sezaman. Iya, misalkan ketika suruh Kalau wal mengoreksi itu ya mengoreksi pakem atau manualnya kitab nasab dong. Ibrahim bin Mansur yang bikin kitab Ifadho yang apa tuh cuman menyebutkan 4. Oh ya tidak dong, Gus. Karena keterangannya itu kan ketika seorang menjalankan metode nasab itu juga menggunakan metode sejarah, itu nggak bisa dipungkiri. Itu namanya tidak campur aduk metode pula, gitu loh. Metode yang dimaksud itu apa? Turuk, kaifiyah atau apa sih? Misalkan surah wal istifadhah ya. Ini kitab apa ini yang dibahas sini? Ya Aku kita. nggak bisa buka sih ini. Iya, saya HP juga aja tidak ini. bisa buka. Ini begini Gus Rumel, tidak membahas masalah kitab. Nah, Bang Jomik ini dia bertanya gitu loh, ya kan? Kiai Imad itu an-nasabah atau bukan? Kok bisa membatalkan nasab orang hanya karena dia itu membaca 1-2 kitab, di mana kitab-kitab yang dia baca kebetulan tidak menyebutkan silsilah nasabnya Ba'alawi. Sementara yang dia tahu, Habib Hanif itu di Banten itu menyebutkan lebih daripada 60 kitab nasab yang menyebutkan silsilah nasabnya Ba'alawi. Gitu loh. Sebelum masuk ke situ Gus Rumel, berarti tetap sah kan ketika Kiai Imad meminta sumber sejaman karena terkait pembahasan surah wal istifadhah atau turuk itu. Ulangi. Aku mencerna ini. Bahasa jenengan mencari celah itu kan menurut saya ya itu bahasa ya kurang pas lah menurut saya ya Gus ya. Karena memang ketika Kiai Imad meneliti katakanlah melalui turuk surah wal istifadhah misalkan, itu kan begini Gus, apa ya, sah-sah saja kan menggunakan atau meminta sumber sezaman, itu bukan hal yang baru, itu dilakukan oleh nasabah terdahulu. Seperti siapa nasabah yang pakai sumber sezaman siapa? Alidin lah ya. Alidin jenengan tahu sendiri lah kan, tadi gua bilang begini, Lah ya, seorang siapa nasabah nasabah ketika minta- melakukan penelitian kan jelas menggunakan menggunakan histori sejarah juga, kitab-kitab sejarah juga kan untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Itu kan artinya sudah dijalankan dari dulu, nggak sekarang saja kan begitu Gus. Premisnya diluruskan dulu. Ahli nasab yang pakai sumber sezaman itu sopo? Satu coba sopo.
Ya saya rasa semua apa namanya semua ulama nasab itu ketika dia menulis catatan silsilah nasab orang itu, dia pasti akan menggunakan sumber-sumber yang sezaman, yang kredibel ya, gitu loh. Nah kemudian ulama yang berikutnya itu akan menjadikan kitab yang sebelumnya sebagai referensi di dalam penulisannya, gitu loh. Nggak mungkin dia menulis tanpa referensi, itu nggak mungkin, gitu loh. Oke, ya boleh. Ya Tapi contohnya masih kan statement itu. Sayyid Husain bin Hadar mungkin yang sekarang ya itu. Ya yang dulu maksudnya. Ya seperti contoh begini Gus Rumel ya. Kitab Al-Burqatul Musiqah itu kan ditulis di abad 9. Ya, di mana di situ Ali Asyakron itu kan mengatakan ya kan, dia itu mengambil sumber perbandingan itu kepada kitab sebelumnya, yaitu apa? As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang ditulis oleh Al-Janadi, gitu loh, di dalam mengkomparasikan antara nama Abdullah dengan nama Ubaid yang tercatat di silsilah nasabnya, ya toh? Artinya apa di situ? Jangankan ulama nasab, ulama sejarah pun itu juga mengambil referensi dari kitab sebelumnya untuk memperkuat argumentasinya, kan begitu? Betul. Terus. Ya saya rasa itu, makanya kan apa namanya wajar kalau seumpamanya Kiai Imad itu ya kan meminta sumber sezaman, yaitu kitab sezaman, untuk memverifikasi ya keberadaan daripada Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, di mana di kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 itu tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu loh. Gus Hasan, Ya. bisa buka kitab Rosail, saya ndak pegang ini. Seingat saya itu halaman 182 kalau nggak 83. Itu ada keterangannya itu terkait hal ini. Kalau ada loh ya, kalau pegang. Rosail Itu halaman yang dibaca Tengku Kori itu. Kitab Rosail Tengku Kori, di ilmu ansab. halaman Tengku Kori itu wawunya itu 183 kalau ndak salah. ...183 itu isinya Thariqatun Nasabah fin Naqdi Isbatan wa Nafyan. Itu ya. Ya lanjut. Yang mana yang kami maksudkan? Pokoknya seingat saya itu fa innallaha itu mulainya itu. Kelanjutannya lupa saya. Kalau 83-nya nggak ada. 83, 84 coba 83 masa enggak ada itu. Seingat saya itu soalnya. Babnya apa babnya? Saya ingat halamannya saja soalnya. Jadi kan mohon maaf, ini kan Gus Hasan tadi sempat bilang bahwa menurut logika, secara logika tidak mungkin nasabah yang setelahnya mengambil info dari nasabah sebelumnya kecuali dengan cara membaca atau melihat khotnya, kan gitu ya Gus ya? Ya iya. Nah, itu sebetulnya permasalahannya di situ. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak harus khot. Bisa khobar mutawatir, dan khobar mutawatir itu nggak perlu khot, nggak harus khot gitu loh. Monggo. Sekarang begini Pak, untuk mengetahui khobar yang mutawatir itu benar dan tidaknya dari mana ukurannya gitu loh Pak. Gus, itu
ini seingat saya itu ada item 1 2 3, ada sihatun nasab itu loh Gus. Iya, di halaman berapa? 183, ingat saya 184, coba itu di situ. Itu ada 1 2 3 gitu, ada sihatun nasab gitu. Nggak ada ini kalau di sini nih. Ya Kalau udah, 83 nanti saya ya. cari dulu lah, nanti saya cari dulu. Berarti gini ya Gus Rumel ya, boleh ya Gus? Apanya? Berarti Kiai Imad boleh kan menuntut itu? Ya boleh, siapa bilang nggak boleh? Oke, tidak menyelisihi apa ya, metode nasab ya? Ya enggak dong. Menyelisihi apa manual nasab. Panduanmu itu tadi itu penjelasannya kan versimu. Kalau memang ada syawahid dari pakar nasab, aku belum pernah ketemu yang mensyaratkan sumber sezaman. Sampai sekarang nggak pernah kulihat harus ada sumber sezaman, nggak ada. Loh, di dalam itu apa sebentar ya? Ini saya pernah baca itu. Kiai Imad itu kan mengutip daripada apa namanya pernyataannya Ibrahim bin Mansur ketika dia itu membatalkan nasabnya kaum Tobariyah kan? Ya, itu memakai 4 syawahid. 2 itu kan dari batu nisan. Batu nisannya itu silsilahnya nggak lengkap itu. Iya, Nisan dari orang, terus silsilahnya itu kan dari Zahabi 300 atau 200 tahun kemudian. Orang yang punya makam ini nih, itu silsilahnya itu bukan ke Imam Ali gitu. Bentar, saya Zamannya kan batu nisan itu. enggak, dia mengatakan kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Iya, yang 200 kitab sebelumnya itu ya 200 tahun setelah batu nisan itu apa orang yang bersangkutan itu wafat. Nah ya, jadi kaum Tobariyah itu kan memang dulu masyhur sebagai zuriyahnya Nabi, ya toh. Nah, kemudian dibatalkan oleh Ibrahim bin Mansur karena silsilah nasab mereka itu tidak tercatat pada kitab-kitab nasab yang terdahulu, gitu loh. Artinya di situ bisa diambil kefahaman, ya kan, untuk melihat benar dan tidaknya pengakuan sebuah nasab itu dilihat dari sumber-sumber kitab-kitab nasab yang sebelumnya, kan gitu. Gus, sudah Ya. ketemu itu, saya kirim ke sampean itu. Bentar, ini saya selesaikan dulu ini nih. Harus Masalah kitab zaman ini loh yang penting dulu. Iya, ini kitab sezaman, terkait kitab sezaman. Di mana, di WA? Iya itu. Saya nggak ada kayaknya itu kalau mensyaratkan kitab sezaman itu. Sampean tahu dari mana kalau ndak ada? Ini Syekh Ibrahim bin Mansur aja mengatakan begitu ketika membatalkan kaum Tobariyah. Itu ada ibaratnya. Itu di kitab Rosail Gus, halaman 183. Benar-benar 183. Si. Said Husain bin Haidar. Aduh. Coba dibaca ibaratnya, takutnya kayak yang tadi itu loh, masalah masodir itu beda pemahaman. Gus Hasan memahami masodir itu harus berupa kitab, sedangkan masodir itu yang penting ada sumbernya kan gitu, nggak harus berupa kitab. Tapi ada saya referensinya harus zaman itu di kitab Tabaqatun Nasabin. Kata di sini. Jangan bilang nggak ada, sampai belum baca itu. Ada dan di jangan kitab mengatakan Tabaqatun Nasabin tuh. Gitu loh. Coba Bang Rizky Ardian coba sampaikan dulu. Saya punya narasi, bukan narasi sih, saya punya keterangan referensi dari kitab Tabaqatun Nasabin. Di sini dikatakan atau nu fi nasabi ba'dil qabaili bihujjatin ana jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudkar lahu kutubun nasabi
iqabun falaysa kullu malam tudkar lahu kutubu angsabi duriyatun laisa bimuakabin. Atau nu fi nasabi badil qabaili, atau nu sebutnya menyangkal atau istilahnya meragukan nasab sebagian kabilah bihujatin dengan hujah anna jadahum alladzi lam yartabitu nabihi lam tudkar lahu kutubul angsabi qabun, di mana umpamanya kakeknya nih tidak disebutkan di kitab-kitab nasab sebelumnya atau sesudahnya. Artinya ya harus ada kitab sejaman. Tapi di sini anna jadahum alladzi lam yartabitu nabihi lam tudkar lahu kutubul ansab iqabun. Iya kan kutubul ansab toh. Yang muasir enggak? Ada enggak? Yang muasir, yang sezaman maksudnya. Itu kan cuma penjelasan kakek-kakeknya ke atas itu enggak ada di kitab nasab. Ya kan itu toh, ya kitab nasab yang mana? Ya maksudnya ada yang berempetan lah. Artinya harus ada pembuktian kan. Intinya mah falaysa kullu malam tudkar lahu kutubul ansab duriyatan laisa bimukab. Ya al-mas'ul ada enggak kutub nasab al-mu'asyirah gitu? Al-kutub al-mu'asyirah gitu ada enggak? Kita dulu ya. Enggak, ini mencatatkan kaki ya, sih. Harus spesifik al-mu'asyirah gitu, Gus. Artinya begini loh, kitab Toba Qotun Nasabin halaman 331 pasti melalui semacam itu, nggak mungkin tidak begitu, nggak hanya cukup dengan ya, intinya mah harus ada pencatatan sipil lah, itu kan juga harus tercatat gitu. Kita ini mau akal-akalan apa pengen mengulas sebuah redaksi apa seorang suaranya kecil kok, suaranya jauh. Kita mau mengulas akal kita, teori kita sendiri. Ya, enggak, kenceng suaranya Pak Gimi. Oke. Kita mau bahas kitab nasab atau pemikiran ahli nasab atau pemikiran kita. Kalau Tuqaqutun Nasabin tadi itu siak kalamnya enggak nyebut tentang kitab sezaman, tapi kakek-kakek mereka tidak disebutkan dalam kitab nasab. Kitab nasab yang mana nih? Yang sezaman dengan kakek mereka. Mana keterangannya? Ya sekarang kan yang merempet kan begini Bang Rumel, kalau itu ya kan. Misalkan nih halaman 300 misalkan begini. Sebentar Rizky. Nanti dulu. Mute dulu, Gus Hasan silakan Gus Hasan. Itu kan sebenarnya bisa diambil kefahaman Gus Rumel gitu kan. Misalkan begini ya kan. Si cicit dari seorang buyut ya itu mau mengisbat nasabnya gitu loh. Kemudian Nakoba yang mau mengisbat itu tidak mau mengisbat nasabnya si cicit. Kenapa? Karena buyut dia tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab. Lah, tidak tercatatnya buyut dia dalam kitab-kitab nasab itu apakah nasab yang sekarang apa yang dulu? Kan otomatis karena dia hidupnya di zaman dulu, otomatis kan kitab yang zaman dulu gitu loh. Yang dijadikan referensi oleh Nakib untuk mengisbat nasabnya si cicit, kan begitu. Iya, tapi kan nggak ada takyid di situ. Sezaman atau tidak. Siapa tahu kalau ini generasi 10, saya generasi ke-10 dari seorang leluhur. Terus mau mengisbat. Orang nanya, kok kakekmu tidak disebutkan di masa lalu? Ada sih, kakekku yang kelima itu kan dicatat. Oh ya, diisbatkan gitu, kasusnya kan bisa masuk. Tapi ada nih. Ya, tapi lagi, kan dari nasab. Ya. Ada referensi dari nasab nih. Ada referensi dari qad yuradidul ba'du qaidatan fasidatan mafadaha ikhtilatul arab bil umamil ukhra sababun fidiyai angsabiha. Bercampurnya orang Arab dengan umat yang lain itu sebab diyai angsabiha, nasabnya dia katanya. Doya sia-sia, artinya apa sia-sia ya? Artinya ada orang Arab nasabnya begini tapi ya tercampur dengan umamul ukhra. Itu dia yang sabi. Ini narasi aja dulu. Masuk itu enggak masuk. Mungkin ada yang wabarakatuh. gitu. Salam wabarakatuh. Enggak. Jadi ikhtalatul Arab katanya orang Arab. Itu udah masuk Yang tadi lo Gus Hasan sama Feby tadi yang mau baca kitab. Iya, gini loh. Tadi kan Gus Rumal sudah sepakat bahwa seorang ahli nasab ketika menjalankan metode nasabnya, misalkan terkait surah wal istifadhah misalkan, itu kan juga menelisik atau menelaah kitab-kitab sejarah, kitab-kitab misalkan. Aku nggak bilang gitu.
Aku nggak bilang gitu. Duh, katanya tadi sepakat. Gimana sih? Kiai Imad meminta sumber sezaman itu boleh atau enggak? Ya boleh lah. Siapa yang nggak boleh? Kau kan bilang gitu. Tapi yang bikin aku muskil itu, ada nggak kitab nasab atau manual kitab nasab yang mewajibkan sumber sezaman? Sekarang pertanyaannya ada atau enggak? Maaf, Itu loh. Sekarang pertanyaan begini, Pertanyaan tadi sepele, kitab mana gitu. Sekarang gini saja, apakah bagaimana cara seorang ahli nasab ya toh menentukan nasab seseorang gitu? Apakah hanya dengan ada surah saksi, istifadoh? ada surah istifadoh, ada kitab nasab. Saksi zaman lampau itu apa, Gus? Saksi zaman lampau kalau misal gak ada berarti kan dari surahnya toh. Surah itu justru lebih kuat daripada kitab. Oke, surahnya itu kapan, Gus? Surah di masa itu? Ya katakanlah Ubaidillah, katakanlah abad keempat misalkan. Itu memang sudah surah, Gus. Sudah surah. Berdasarkan untuk apa? mengetahui Historian untuk atau apa? mengetahui syuhrahnya Ubaidillah di zaman itu dari mana? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan ke Al-Janadi. Kenapa menulis Abdullah bin Ahmad bin Isa kan gitu? Nah, itu pertanyaan yang sama dengan kita. Dari mana Al-Janadi itu menulis itu sumbernya, sementara kitab-kitab sebelumnya Kalau cukup baik dari surah para doang. sejarawan maupun Sebentar dari Mas, satu-satu. baik dari para Satu dulu. Pertanyaannya kan Gus, gini, Al-Janadi Gus Rumel. ketika mengisbat itu kira-kira dalilnya dari mana coba? Gus iya, Rumel, makanya. Gus Rumel. Kan Itu kudunya Al-Janadi dijawab gitu. Kalau tadi Gus Iya, Rumel ada. Satu-satu Kalau cukup dong, Mas satu-satu. Purdo. saya dulu. Itu tidak cukup. Rizky diam Kalau dulu, Mas Purdo Rizky. tidak cukup. Rizky Gus. diam dulu dong. Gus Rumel tadi kan menyatakan mana tunjukkan kata-kata kitab sejaman. Nah, kalau pernyataan itu menyatakan kitab sejaman dianggap sebagai akal-akalan, nah, buktikan juga bahwa ada yang menyatakan bahwa tidak harus ada kitab sejaman. Lah yang tadi itu kitab nasab itu. disampaikan. Dari tadi yang disampaikan apa ada kata-kata tidak harus kitab sejaman? Tidak ada yang mewajibkan. Ulama nasab Iya. tidak ada yang mewajibkan. Ya tidak. Gitu. Kalau tidak ada yang mewajibkan, apakah itu tertulis secara eksplisit seperti permintaan Gus Rumel ketika kemudian secara eksplisit juga menyatakan permintaan kitab sejaman? Bapak pernah baca kitab nasab gak? Kaifiyahnya itu atau turuknya cuma ada 4 tok, itu munhasir itu. Caranya ada Iya. 4. Tetapi ketika menjalankan metode itu kan hal yang berbeda, harus dicek pada zamannya gitu loh, Gus. Pertanyaanku, dasarmu tuh apa kok gitu? Gus Rumel, Masur doang itu tidak cukup. Siapa Saya bilang? ada kok cukup? keterangannya dari nasab. Mana Enggak cukup. Baca Ya coba. bacakan ya. Wa Mm-mm. Mashurun nasab wala distaharu indan nas annahu min nasabil pulani walam yu'rab nasabu ala wajib tafsil hukmuhu inda nasabin mashurun inda amah majhulun binasab. Kata di sini ada pun Ba'alawi orang mengatakan maju orang toh, itu kan ulama kan terkenal udah mengisbat nasabnya. semua. Allah Ya, dista dulu gak Bang Rumel? Berapa mengisbatnya Orang itu, alis Bang taharo Rumel? Iya, aku nasabnya paham itu, aku terkenal, paham, nggak perlu dimurati. terkenal bahwa itu nasabnya si Anu. Lah, ahli nasab Tapi memang ada yang walam nggak yu'rab mengenali. nasabu min tafsil ala wajib tafsil, tapi tidak terperinci keterangannya. Itu kata ahli nasab hukmuh inda nasabiyin majhulun Iya, binasab. iya. Artinya tetap dianggapnya majhul walaupun Majhul dia untuk terkenal siapa? anaknya A B B, tapi Se- majhul inda nasab binasabi majhul. Ulama nasab mana yang menganggap Ba'alawi itu majhul? Satu, coba. Orang saya enggak, saya kan baca di kitab nasabin di sini Saya Muqaddimah tahu Ilmu itu, aku nasab ingat bahwa versinya. sahrah doang itu enggak cukup. Kalau tidak ada wajib tafsil terperinci pencatatannya tetap majhul hitungannya. Mas, ya Allah, 4 tadi Iya itu. majhulun binasab. Siapa yang ini konteksnya Ba'alawi atau umum? Piye toh? Kalau umum ya berarti itu majhul aja. Suruh nggak cukup, oke nggak cukup. Yang tadi yang kita diskusikan konteksnya kan jelas Ba'alawi. Kalau Gus Hasan tadi kan nanya Ubaidillah, berarti kan Ba'alawi toh. Ya, Kalau misalkan Ba'alawi, kira-kira Bang. masyhurnya atau Ya. mustafatnya itu majhul atau enggak? Ya, kan Ya banyak karena ulama tidak ada catatan kan ya majhul tuh, Gus. Iya, Gus Rumel. Saya baca kitab nasab Coba ya. catatannya Bahkan mana itu? mazkur saja di Ubaidillah. sini tangkosibul angsab min Iya, haitsu iya, darajat paham. hatiha
Paham. Intinya, Masyhur toh. Kalau nggak diketahui masyhur saja itu ya. 5 hal, ada yang soheh, doib, maudhu, Iya. majhul, Iya, paham. mutahayyar. Paham Mas Rizky. Iya. Bang Rizky, Oke. Bang Rumel pernah baca Majhul, ini nggak Bang Rumel? walaupun Rizky, terkenal bentar dulu, majhul Rizky. tapi Bang Rizky, bentar dulu, bentar ya, mohon maaf. Bang Rumel pernah baca Al-Madkhal ila Ilmin Nasab nggak? Ibrahim bin Mansur ya? Iya. Pernah? Itu kan ada ini Bang Rumel, ada pada halaman ke-34 itu kan ada itu penjelasannya itu. Mithalu syuhrati fin nasab itu. Gimana itu? Mithalu syuhrati fin nasab ayyakuna li fulan ibni fulan syuhratun fi hayyin wahidin bi Makkah annahu qursyiyun wa la ta'rifuhu baqiyatu ahya'i Makkah. Fa hadzal nasabu lahu syuhratun wa laysa lahu istifadatun. Oh ya, itu berarti kan bisa makbulun nasab atau masyhurun nasab, tapi nggak sokeh nasab. Mbak Lawi maksudnya. Tadi bahas Mbak Lawi nggak? Itu kan teorinya. Nah iya, makanya dari teori ini Bang Rumel, maksud saya itu begini, kan tadi kan Gus Rumel kan nanya tuh, dari mana Al-Janati itu menceritakan nasabnya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertanyaan saya ke antum semua. Al-Janati itu kan menyebutkan anaknya Ahmad bin Isa. Artinya begini loh, dari tadi sudah saya bilang bahwa seorang ahli nasab itu ketika menjalankan metode itu pasti melakukan itu, mengcross-check pada kitab-kitab terdahulu atau kitab katakanlah sejaman orang yang dibicarakan, kan begitu. Contohnya dalam menjalankan metode itu yang dibacakan. Oke, berarti kan Al-Janati memang melakukan wawancara, punya kitab nasab tentang Ba'alawi dan dicatat di As-Suluk toh. Ba'alawi sahih berarti kalau gitu. Kan tadi kan ditanya sumbernya dari mana. Saya yang bertanya, mau Anda cari seperti apa? Oke, clear. Al-Janati menulis. Ya, Al-Janati menulis. Taruhlah memang Al-Janati itu ulama sejarah, tapi apa yang disebutkan Al-Janati itu ditahqiq sama Al-Khuzraji, sama Malikul Afdal Ar-Rasuli, terus Husain Al-Adal. Clear. Pertanyaan, kalau memang suhronya Ba'alawi itu suhrotan hadisatan, seperti kasus Tobariyah tadi, kenapa Al-Janati itu mengisbat nama Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Tafsir pertama, Al-Kaimi bilang tidak mungkin sejarawan atau ahli nasab tidak memakai sumber sezaman. Oh, berarti Al-Janati memakai sumber sezaman dong, makanya dia mengisbatkan gitu. Terus yang kedua, Gus Hasan, Al-Janati sumbernya mana? Nah itu pertanyaanku, mana itu? Oke, sekarang dijawab bahwa yang dulu pertanyaan apa? Enggak, berarti kan saya dulu kan jenengan pernah bilang gini. Saya ini tidak sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai, tapi meneliti bagaimana seorang najafah zaman dulu itu mengisbat hanya cukup dengan surah wal istifadzah. Itu gimana hasilnya, Gus? Aku dulu jenengan itu berstatement bahwa saya ini tidak sedang menjawab Kiai, juga tidak sedang mengisbat nasab Ba'alawi karena itu sudah sahih bagi saya. Yang saya cari itu bagaimana metode ulama dahulu hanya cukup dengan istifadzah, surah wal istifadzah tanpa adanya catatan, itu kok bisa mengisbat nasab? Itu kan statement yang dulu. Enggak lah, aku itu mencari alasan atau hal yang ditempuh ulama di masa lalu ketika mengisbat Ba'alawi. Mereka ya sama apa? Lah, apa kata saya kan sama. Aku nggak bilang suruh istifadoh, ente tuh kalau ngomong itu jangan dibikin spesifik terus seolah-olah setuju gitu. Aku nggak bilang gitu. Aku cuma mencari tahu apa yang ditempuh. Berarti itu meniscayakan satu, apakah ada catatan atau kitab nasab. Kedua, jika tidak ada, mereka memakai apa? Apakah ada khutun nasabah sebelumnya? Atau yang ketiga, surah istifadah, berarti surahnya itu seperti apa? Terus yang terakhir, ada syawahidnya siapa saja, kan gitu. Gimana menulis, hasilnya? semuanya menulis. Ya, itu nanti toh. Menulis Ubaidillah nggak itu, Gus? Apanya? Al-Janati Abdullah. Oh ya sudah.
Tapi saya pernah ini Gus Rumel, di kitab As-Suluk itu ketika menjelaskan tentang nasabnya Abil Jadid ya, itu di situ ada buka kurung tutup kurung, kemudian ada footnote-nya itu yang mengatakan bahwasanya di dalam manuskripnya itu tidak ada nama Abdullah, jadi Jadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Pertanyaan, kira-kira itu naskah yang dipakai Al-Aqwa untuk mentahqiq Al-Janadi, kitabnya Al-Janadi itu tahqiqan tahun berapa itu? Disalin tahun berapa? Nggak tahu, aku waktu itu mendengarkan pertama itu tahun 820 dan 870, 880 kalau nggak salah itu. Dia cuma pakai 2 naskah toh. Ada yang ditulis Abdullah, ada yang tidak. Terus Al-Aqwa itu cuma memakai itu toh. Nah, aku nyari naskah yang lain. Aku ketemu 3 naskah. Naskah yang paling tua itu 838. Itu menulis lengkap. Ada apa? Abdullahnya. Ya berarti kan di situ ada 3 naskah, yang kontradiksi. 5 naskahnya ada 5. Kontradiksi enggak lah, kontradiksi enggak. Loh ya dong, kan ada yang Abdullah, ada yang tidak ada, ya toh? Itu penyingkatan itu. Gini, pertanyaannya bukan pertanyaan, indikasinya itu ada 2. Pertama, penyalin naskahnya itu tidak mutobik, tidak sesuai dengan naskah aslinya Al-Janadi. Karena tidak ada satupun naskah yang disahihkan oleh Al-Janadi. Semuanya kan 800-an. Yang termuda itu naskah 1051 Hijriah. Itu yang paling muda dari naskahnya As-Suluk. Ada yang sezaman sekitar tahun 830. Itu mutobik, pas itu. Silsilahnya pas. Oke, sebelum lanjut saya ingin apresiasi ke Gus Rumel ya. Diksinya sudah sangat bagus. Apa? Gus Hasan, itu tadi tuh pertanyaannya, bukan itu tulisannya Kiai Imad di apa yang terakhir itu, menakar integritas keilmuan atau apa itu loh, yang Pak Alawi itu. Beliau kan cuma menuliskan apa yang dituliskan oleh Al-Aqwa. Jadi Al-Aqwa itu ketika mentahqiq kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama itu pakai 2 naskah itu. Saya mencermati kalimat Gus Rumel itu asik. Tadi mengatakan indikasinya, tidak lagi menggunakan kemungkinannya. Ya kemungkinan lah, kemungkinan atau dugaan saya. Dugaan saya itu ada 2. Pertama, ada yang salah dalam menyalin kitab As-Suluk. Yo, indikasinya aja lah, lebih ilmiah, Gus. Ya oke, indikasi. Terus yang kedua, karena tidak bisa menghadirkan naskah yang asli atau yang wasohahahu Bahauddin Muhammad Bahauddin Al-Janadi seperti kitabnya Al-Makrizi, itu kan ada wasohahahu gitu kan, ditandatangani sendiri oleh penulisnya langsung. Maka semua kemungkinan itu kan ya mungkin-mungkin aja. Meskipun demikian, ada naskah tahun 838 itu yang menulis lengkap seperti yang ditahqiq oleh Al-Aqwa. Padahal Al-Aqwa tidak memakai naskah itu. Kayaknya belum ketemu aja Al-Aqwa itu. Lalu begini Bang Gus Rumel, Al-Janadi itu kan kitab As-Suluk itu kan bukan kitab nasab, itu kan kitab sejarah toh. Minimal sudah ditahqiq sama ahli nasab Malikul Afdal Ar-Rasuli. Ketika sudah dipastikan apalagi dikutip, berarti apa yang disampaikan Al-Janadi sebagai sejarawan itu sahih bagi seorang ahli nasab. Malikul Afdal itu kan wafat tahun 778. Kitabnya itu selesai tahun 760. Itu masa yang pendek kan? Dia kan sezaman sama Al-Janadi. Iya. Berarti sumber Al-Janadi sahih itu ya, sumber-sumbernya ya. Sahih, siapa yang nggak bilang nggak sahih? Makanya aku tanya tadi yang bilang sumber sezaman itu siapa? Sumber sezaman itu tidak akan kamu temukan dalam kitab nasab. Iya, kalau gini loh, kalau secara sorry memang tidak Gus. Kalau secara sorry apa yang saya jenengan tuntut itu ya memang enggak. Tapi secara nggak ada yang memakai tersirat di dalam Basul Masail, nggak ada itu. Semuanya gua harus enggak. Kita kan harus mengamati tapi juga ada Gus. Yang muasir ada yang enggak ada yang jangan cari kalimat al-muasyir terus tuh Gus. Kita kan harus memahami kayak Al-Janadi misalkan ya. Sebentar Rizky. Seperti Al-Janadi misalkan ada ya. Harus sejaman ada. Datanya kan data sezaman juga Gus. Gitu loh. Berarti sampaikan juga kan. Ini saya bacakannya. Qabulu riwayati umudin nasab wa wasiqatihi wa iqrariha min sahibin nasabi sahih al-masyhur
al-mutaridi inda ulama Islam minal mutaqaddimina wal mutaakhirina. Itu enggak ada yang sejaman. Kalimat mutaqaddimina wal mutaakhirina. Malam alimun min ulama nasabi ibna anti umudin nasab bi annahu min waladi fulan aw lam soal annahum muqridun aw misnas aw begitulah di kitab ya anta dulu narasi dulu di kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis juz 4 halaman 383. Artinya diterimanya riwayat nasab itu ya harus diakui oleh ahli nasab, mutorid yang diakui ulama Islam, mutaqaddimin wal mutaakhirin. Mutaqaddimin itu ada gambaran apa? Bahwa harus ada yang sejaman mutaqaddimin itu. Enggak ada yang bilang sejaman, itu cuma mafhumnya aja. Itu mutaqaddimin sejaman, Gus. Ayo makanya aku tanya, taqaddum itu apa sih? Taqaddum sama ta'akhur, mutaakhirin misal. Taqaddum itu belakangan, ta'akhur itu depan. Oke. Yang terdahulu jelas. Nihayatu fi Ghoribil Hadis juz 4 halaman 383. Oke, nihayah itu mengisbat sebuah riwayat nasab orang itu boleh diterima asalkan masyhur ya. Min sahibi nasabi sahih masyhur. Min ulama inda ulama Islam minal mutaqaddimin. Mutaqaddimin ini. Artinya mutaqaddimin itu ulama-ulama yang berdekatan lah. Enggak, mutaqaddimin itu ulama yang jauh. Mutaqaddimin itu yang dulu, tidak ada yang sezaman itu. Sezaman itu ya aku sama Al-Kaim ini sezaman. Itu sezaman. Iya, yang dulu itu kan misalkan begini loh Gus Rumel. Dulu sebelum lahir kan nggak mungkin Gus. Rumel untuk memverifikasi Pak Karno itu gimana Gus caranya? Nggak usah kasih contoh-contoh, kita bahas saja Al-Janadi itu lah. Enggak, karena ini terkait bagaimana cara menjalankan metode gitu loh Gus. Nggak, dirimu nggak begitu paham soal metode. Ini kita bahas soal Al-Janadi aja. Aduh. Emangnya lu bisa bahas metode? Oke. Metode apa coba? Ya lebih canggih sampean lah, saya hanya mengumpulkan data-data dari sampean dan data apa? Lu punya data apa dari gue? Ya, saya hanya mengumpulkan dari data gimana Gus? Ima dan mutaqaddimin itu ulama di masa lalu, tapi tidak ada spesifikasi itu harus muasir. Oke, keterangan masa lalu itu kapan sih Gus? Gitu loh maksud saya. Nihayah bukan saya itu. Taqaddum ya. Taqaddum itu belakangan atau akhirin kan loh. Taqaddum itu berarti ketika yang dibicarakan itu Ubaidillah, berarti ulama yang mendekati Ubaidillah kan begitu maksudnya. Iya, cari sopo. Lu ya iya tuh. Apa masa ya harus ada kitab sejaman Gus, harus ada kitab sejaman. Banyak kok referensi saya dan bacain lagi. Tidak ada yang spesifik bilang, "Nggak, aku paham itu semuanya nggak menyebut." Di kitab itu Gus, Nihayatu fi Ghoribil Hadis ada. Atau di kitab Jawahirul Uqud nih. Sudah. Di Jawahirul Uqud ya. Muhaddar bin Asabis Sarif. Suhuduhu ya'rifuna fulanan ma'rifatan sahihatan syar'iyatan. Wa yashaduna ma dzalika bisaidai wa naqli sahihil mutawattiri annahu sahihun nasab sorihul hasab. Pencatatan nasab sarif Nabi Muhammad itu harus ada saksi yang mengakui bahwa si A bin A sahihatan syariatan, sahih dan bersyariat, artinya ada tercatat. Wa naqli sahihil mutawattir katanya itu di kitab Jawahirul Uqud halaman juz 2 halaman 376. Ya artinya harus ada pencatatan, harus ada yang kita mutaqaddimin yang mengakui qabul riwayat, nggak mengada-ngada saya. Ini Nihayah fi Ghoribil Hadis juz Robi halaman 383. Pak Rizky pembaca yang bagus, tapi taqaddum di mana sabik? Asabik berarti kan yang lebih dulu dari orang itu. Iya kan sama Gus, mutaqaddim muradib doang. Mutaqaddim itu enggak ada yang disebut sebagai muasir, laisa muasiron. Muasir itu ya, mungkin bahasanya beda Gus, setiap ulama kan punya bahasanya sendiri. Ya. Tapi muradib lah sama, mutaqaddimin. Enggak, itu enggak mutaradif. Atau sabit itu objek yang memungkinkan tamkinut tahqiq tahaqqul liqa'ihi, yang memungkinkan satu orang itu semasa yang memungkinkan untuk bertemu satu sama lain. Nah itu sejaman kan? Itu bukan sejaman Gus. Itu tadi sejaman Gus. Ini nggak usah potong mutaqaddimin sejaman Gus.
Itu bukan takodum, mutakoddimin bukan itu muasir. Muasir itu ada tahakuk liko, definisinya berbeda, nggak bisa disebut mutakoddimin itu nggak mungkin orang yang belum lahir dicatat, Gus. Mutakoddimin itu terjemahannya apa? Jadi mutakoddimin itu nggak mungkin orang yang belum lahir dicatat. Aku butuh syahid. Pasti yang udah lahir ini. Enggak, Gus, enggak. Mutakoddimin itu di dalam kamus Munawir itu menyebutkan sabikun. Ismul fa'il. Iya dulu. Sabik itu didul muasir, Kakak, tidak mutarodif. Muasir itu syaratnya ada tahakkukul liqa yang memungkinkan meskipun tidak bertemu. Masa qayyid untuk disebut muasir itu memungkinkan ayyumkina bitahakkukil liqa. Kalau takodim nggak perlu itu berarti maksudnya? Tidak perlu itu. Takodum itu cuma lebih dulu dari apa? Dari yang sedang dibahas. Ini kalau misal memakai definisi secara bahasa tok. Kalau akal-akalan mutakoddim itu yang bukan keterangan isinya inda ulama Islam minal mutakoddimin, artinya ulama mutakoddimin apa? Sezaman dengan siapa? Ubaidillah. Contoh itu ulama. Kalau umpama saya lahir 2023, yang mutakoddimin itu berarti yang tahun 1900. Itu bukan tafsir. Itu tafsir itu. Bahasa takoddim itu apa? Narasi, Gus. Bukan. Jadi mutakoddimin itu yang sejaman ya. Tidak, mutakoddim tidak. Karena nggak mungkin orang belum lahir dicatat, Gus. Oh, itu menurutmu bagi ulama masa lalu mutakoddimin atau takodum itu tidak. Berarti Ubaidillah itu dicatat oleh ulama sebelum lahir gitu ya? Di sebelum lahir ya? Siapa yang bilang sebelum mutakoddimin, Gus? Katanya minal mutakoddimin udah lahir. Gitu. Aku nggak bilang mutakoddimin. Itu udah lahir, Gus, mutakoddimin itu. Sebentar, yang kita bahas itu apa? Abdullah atau Al-Barqa Al-Musiqa. Soalnya semua kan lebih suka untuk meletek-meletek. Nanti kalau misalnya ini pengennya main bareng aku bisa. Ini pengen cari main apa? Permainan yang mana? Ayo lanjut. Enggak, ini mau cari diskusi yang seperti apa gitu loh. Malah saja gitu. Kalau misal diskusi ya biasa, diskusi. Ya kalau diskusinya biasa, berarti kan secara logot. Aku pakai Al-Munawir. Itu pakai apa? Itu mah pendapat saya, Gus ya. Jadi di kitab tadi tuh Anihaya fil Gharibil Hadis ya min indal ulamil Islam mutaqaddimin mutahirin, artinya mengqabulu riwayat nasabnya itu diterima. Harus ada dari pengakuan ulama mutaqaddimin. Berarti sejaman. Tidak ada yang bilang itu mutakoddim itu tidak sezaman. Takodum itu sezaman itu muasir. Muasir itu ayyum mungkin bitahakkukil liqa. Mutakoddim tidak itu. Berarti yang belum lahir ya? Iya toh. Iki yang dibahas apa terus? Iya toh. Sukanya kayak gini. Yang dibahas itu kan itu kembali ke pembahasan awal Bang Rumel. Yang dibahas itu kan tetap dari segi bahasa, Gus. Apa yang diminta oleh Kiai Imad itu kan ada bukti sezaman tentang adanya Ubaidillah itu gitu loh. Nah kemudian kan tadi ada bahasa minal mutaqaddimina wal wal mutaakhir. Nah ini kita menentukan bahasa minal mutaqaddim itu apakah masuk kategori sama seperti al-mu'asir atau tidak, kan begitu. Aku enggak, dari bahasanya Arabnya itu enggak masuk itu, apalagi istilahnya ingat betul itu. Punya kitab Anihaya fi Gharibil Hadis mah monggo ada. Rizky ya kalau misalkan mau jadi harus kitab zaman itu ya mutaqaddimin wal mutahirin. Enggak, itu muradmu keliru tuh kan, ngomong itu sezaman. Keliru itu. Ya monggo. Nama juga ilmiah, Gus. Itu udah ilmiah, itu cuma mafhummu itu lah mau di sini Bu. Ya toh itu. Lanjut. Gas muasir ini aku carikan di Al-Munawir muasir asal. Ya, berarti kan gini ya Gus Rumel. Misalkan nih, kalau memang mutaqaddimin itu tidak bisa diartikan sumber sezaman dengan orang yang dibicarakan, berarti kan sumber sebelumnya kan? Sebelumnya. Belum lahir, Gus. Nah, berarti begini nih, misalkan nih. Yang paling tepat itu sumber masa lalu, udah itu toh. Sumber masa lalu yang mana? Yaitu semuanya umum. Ya, oke. Sezaman dengan Ubaidillah pun bisa disebut sumber masa lalu. Tapi kalau yang sumber masa lalu sama dengan sumber yang semasa dengan Ubaidillah itu toh itu jelas keliru. Lawan dari definisinya itu salah.
Iya jelas itu. Alah, Al-Kemiri Artinya sampean gak nggo enggak, artinya dalem sampean yo, itu kok. kan tafsir kan, berarti sampean itu. Kok tafsir aku membacakan makna sesuai dengan kamus, kok tafsir kok kon piye to? Aduh, ya Lho kok aduh kan iki pernah maca tamu ora iki lho iki kamus Munawir halaman 1026 piye? Saya aku tak buka kamu sih. Buka ndak piye? Kok tafsir bahkan yang dari tadi Jadi ngomong masalah mutakodimin tafsir, sejaman Gus ya. Ndak sejaman. Enggak jadi. Enggak, Tadi maksudnya maksudnya apa, yuk? tadi kan sudah ini. Enggak ini. Bang Rizky Tapi tadi kalau kan dia- sudah. Artikan Saya mutakodimin pahami itu. begini, Lanjut, sebelum saya lanjut. cari Kalau mutakodimin sebelum saya cari diartikan sabik kamusnya. belum lahir Gus. Iya. Sebelum saya mencari di kamusnya itu tadi berarti kalau yang dimaksud al-muqaddim itu tadi boleh sezaman dan sebelumnya Bukan atau mutakodim maknanya Iya, beda. iya, Lazim itu. terus satu lagi itu mutaaddi itu piye tokem. Iya. Maksudnya berarti Takodim dengan kondaman. itu tidak spesifik ya. Kalau takodum itu ya berarti masa lalu. Gitu. Iya, berarti kan al-muqaddam Masa lalu belum lahir, Gus. kan begitu loh. Sebelum lahir ya berarti kan bapak-bapaknya Ubaidillah itu udah dicatat kan gitu toh piye toh? Ya. Mutakodimin sejaman ya. Enggak sezaman ah. Tapi kan Iya, masuk, iya, kan? iya, iya. Berarti kan tadi katanya masuk. Enggak, tadi kan gini loh. Tadi Mending kan Gus Hasan aja lah pemilik Ya. host. Monggo host. Tadi kan Gus Rumel sudah bilang ya kan, kalau minal mutakaddim itu bisa bermakna ya kan masa lampau gitu loh. Masa lampau itu kapan nggak ditentukan waktunya gitu loh. Bisa masa lampau itu setahun 2 tahun, bisa juga yang sezaman dengan orang tersebut. Sejaman. Gitu. Jadi Tapi kan lebih baik mutakodimin wal di masa mutakhirin lalu. ibaratnya Yes. itu. Nah, penjelasan Gus Hasan lebih bagus. Bisa Lah di artinya masa lalu, diterima. bisa Saya juga- pengen ngomong gitu tadi. Bisa juga sezaman gitu. Lah. Kalau ini sama dengan Ya sezaman berarti itu sejaman berbeda. ya. Berarti kan tidak menampik Harus kan, ada Gus? sejaman ya. Aduh, tidak menampik artinya. Iya, berarti mutakhirin itu ulama yang tidak menampik. sekarang. Tapi Gus Rumel itu maksudnya begini, mungkin dia mau mencari dalil ya kan dari kitab-kitab nasab yang menggunakan kalimat yang spesifik menyebutkan sumber sezaman seperti al-mu'asir, bukan hanya minal mutakodimin gitu loh maksudnya mungkin. Intinya mutakodimin itu yang sejaman. Kalau mutakodimin diartikan sabik sebelum itu belum lahir, gimana dong nyatetnya orang belum lahir? Bang Rizky, Berarti enggak, kamu jangan kalau maksakan. mutakodim itu berarti kan Ini ya enggak, amat bukan narasi gitu. liar ya, bukan narasi liar, enggak bukan. Jangan dipaksa Ngaji toh, Gus bahasa ini Rumel. mah. Silakan Ngaji Gus. bahasa, ngaji Lanjut bahasa. Gus. Lanjut Gus. Enggak, gini loh Bang Rizky, jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak ada. Enggak tafsir maksa, mana, ini gitu. mah narasi biasa, basa-basi. Iya, enggak Bahasa, maksudnya begini. mutakodimin. Paham, Bang Rizky. Maksudnya begini loh, Bang Rizky. Tadi yang kita jadikan patokan itu ya kan Gus Rumel sudah bilang nih, minal mutakodimin itu sumber masa lampau. Lah masa lampau ini tidak terperinci kapan-kapannya. Yang penting ini bisa dahulu ini setahun 2 tahun atau bisa sezaman dengan orang yang sedang dibicarakan. Gitu loh. Berarti berdekatan Gitu. lah. Nah, kalau Mutakodimin taqarrub ya. kalau al-mu'asir itu memang sumber Tahakuliko sezaman. gitu loh. Iya. Tahakuliko kan begitu. Iya, gitu loh. Jadi Gitu apa nih intinya. Artinya, mutakodimin Rizky, artinya? Ya Rizky, jangan berdekatan lah, memaksakan ya isi zaman ya. zaman. Enggak maksa, ini narasi bukan narasi liar Enggak, juga. Ini tapi diskusi memang bahasa. sebenarnya ini sudah diterima bahwa misalkan begini, bahwa yang namanya ngawi Emi, itu antara itu loh. nggak bisa begitu kesimpulan. Bukan begini loh, maksudnya begini, Masa saya kasih lalu. tahu ya. Yang kita omongkan tadi itu saya bicara begini contohnya, bahwa ngawi itu antara sragen dan Mediun misalkan, ya toh. Iya, Antara sebagai sragen dan Magetan jamaah. misalkan. Saya sebagai Juni Kasulak sama Itu Gus al-muqad- Hasan, Aduh. itu nggak menjawab ibaroh yang dibaca sama Rizky itu nggak nyambung. Coba dibaca. bukan Aduh. nggak nyambung, Pak. Bukan nggak nyambung, Pak. Anda Benar. salah persepsi lagi tuh. Tapi Bukan tidak nggak nyambung, spesifik menyebutkan Oke, langsung Gus. Begini, gitu loh. Gus Al-Mu'asyir Iya. seperti yang diinginkan Artinya Gus kaidah. Rumel gitu loh. Kaidah. Bukan.
Saya berbeda dengan Gus Rumel. Saya bacakan lagi nih ya. Tadi dulu saya bacakan lagi nih ya. Qabulu riwayat beda sama Gus Rumel, biar itu. Wa wasiqotihi wa ikrorya minna sahibin nasabi sahih al-masyhur mutaridin ulama Islam minal mutaqaddimina wal mutaakhirina. Diterimanya riwayat tetapnya nasab seseorang dan terpercayanya dari sahib nasab yang sahih, yang masyhur, yang diakui ulama Islam, mutaqaddimin. Artinya yang berdekatan dengan sejaman. Kalau masyhur saya katakan tadi, masyhur itu enggak cukup masyhur, harus ala wajib tafsil. Harus ada yang terperinci penulisannya, sebutnya gantian mahdor itu munasab. Rizky, ya gantian mahdor. Ya monggo. Ya sekarang kalau tadi Gus Rumel kan mutaqaddimin itu masa lalu, ya masa lalu itu ya bisa saja sejaman tapi tidak harus sejaman. Masa lalu ya. Belum lahir dong Bang. Iya sebentar Rizky, sebentar. Nah ini kalau Jomi Kasula ya itu beda lagi dengan Gus Rumel. Di situ tidak disebutkan kitab kan gitu, jadi tidak harus kitab begitu ya, gitu ya. Ya sok Rizky gimana lo? Memang kitab nasab itu tidak memakai ulama Islam, minal mutaqaddimin. Artinya pasti tercatat lah. Rizky itu mau menggeser pemahaman makna itu. Mutaqaddim di sini udah aku cek itu mutatawi. Enggak bergeser. Al-mu'asir zamanan mutatawi, muktaronan atau muktaren. Berarti kan yang semasa berbarengan dan mutatawi zamanan. Itu berarti di dalam masa itu, di tahun yang sama-sama hidup itu muasir. Kalau mutaqaddim itu ya sabik, udah itu toh. Ini dua definisi yang berbeda, tapi Rizky mau memaksakan kalau itu harus sezaman. Ya. Benar kata Gus Hasan tadi, apa yang disebut mutaqaddim itu bisa mencakup untuk yang muasir selama dia itu masa lalu. Itu lebih bagus. Nah, lebih umumnya artinya Gus Rumel tidak menolak itu karena masih mencakup dalam ruang lingkup itu gitu loh. Alkemi kok seneng kamu kok ingin jangan framing. Jangan framing. Saya tidak mau framing karena aku udah pernah bilang itu kalimat yang berbeda. Al-mutaqaddim itu mencakup al-mu'asyir kan begitu. Pakai short mencakup ya secara definisi tapi berarti harus sejaman gitu kan Gus Rumel. Ya tidak harus sejaman. Iya tuh. Umum bisa sejaman bisa. Yang sejaman juga bisa gitu. Tapi tidak sejaman juga sama Rizky. Iya. Yang penting masa lalu gitu. Kan adanya pensyaratan kitab sezaman itu mensyaratkan ibarah yang dibaca sama Rizky itu hanya mengatakan harus ada info masyhur yang mutawatir dari orang-orang yang sebelumnya. Nggak ada di situ menyebutkan harus kitab sezaman. Sebelumnya belum lahir Bang. Beda lagi Rizky kalau logika lagi tuh. Kalau Jomi Kasula itu tidak ada kata kitab sejamannya. Kesulitan kalau nyari kitab nasab yang kan seru nih kayak begini ya. Gitu. Bentuk ibarah maksudnya Mas Satria. Enggak bakal ada ibarah yang dibaca sama Rizky. Seru tuh kan debatnya. Gantian ngomongnya, gantian. Jadi mutaqaddimin saut-sautan ini ya, sejaman ya. Ini lanjut. Yang lain diam. Kita sudah sepakat, artinya sepakat itu dengan pernyataan Gus Rumel bahwa mutaqaddimin berdasarkan kamus ya Al-Munawir tadi kan, itu masa lalu itu bisa saja kitab sejaman tapi tidak harus kitab sejaman, pokoknya masa lalu. Pokoknya masih zaman, nggak ada satu jadi jangan dipaksakan harus sejaman. Sebentar dulu Rizky, biasakan orang selesaikan orang ngomong gitu loh, jadi dengar orang banyak kok celometan. Silakan Bang Samsu. Jadi tidak harus kitab sejaman, kalau ada kitab sejaman pun ya itu masuk dalam konteks mutaqaddimin gitu tuh. Karena sifatnya lebih umum. Kalau menyatakan kitab sejaman tuh harus muasir kan gitu. Nah itu dari pernyataan Gus Rumel yang saya tangkap. Sementara kalau Jomi Kasula menanggapi apa yang dibaca Rizky itu tidak ada kata kitabnya, begitu ya. Sepakat nih?
Emang nggak ada. Ya, nggak ada kata kitab Ibarat yang sejaman. dibaca sama Rizky Enggak ada itu ibarat hanya kitab, mengatakan cuman pasti tervalidasi Sebentar oleh dulu ulama Rizky, Islam. sebentar dulu. yang Ini mutaqaddimin. disepakati Rizky, dulu, sabar dulu disepakati Rizky, dulu. belum waktunya kamu bicara biar enak gitu loh dengernya Rizky. Nanti kamu Jadi disepakati dulu, begitu kan Jomi? betul Ya, ya. tidak ada kata kitab sejaman. Oke, lanjut. Kalau saya Gus. punya pertanyaan gimana? Gini Gus misalkan ya, yang tadi Ifado loh Gus, Ibrahim bin Mansur kayaknya tadi terhalang terus Alkemi tadi apa? Di Rosa Ilmi Nasab. Itu kayaknya tadi belum Gus, kepotong di tengah tadi itu. yang mana itu? Tadi kayaknya kita mau bahas itu. Iya, di Rosa atau kitab apa itu yang Alkemi saya di belum Rosa atau dengar. apa tadi itu? Tadi 180 berapa itu loh, kepotong terus kita bahas muasir. Iya. 183. Nah itu. Kita apa Rosail ya? Rosael Iya, itu tadi. Rosael. Iya, Rosael. Rosail. Rasail 183. Gus Hasan, saya pamit dulu Gus ya, mengantuk. Oh, Gus. nggih. Makasih Bang Jomi Kasula. Iya, makasih Bang Ya, Jomi. maaf. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang Rosail yang disebutkan 183 tadi, Thariqatun Nasabati Finnak di isbatan wa nafyan. Ya, itu ya. Itu ya Bang Alkemi. Bang Alkemi. Keluar Gus, beli rokok dulu mungkin Gus. Siapa Bang Alkemi? Oh kalau gitu aku beli rokok dulu, ini juga belum mudut aku. Rokokku habis ini. Mumpung warungnya masih anu. Lah Gus Rumel, Jangan kalau gitu, udah- Gus. kalau saya belum dapat gift buat beli rokok nih, dikasih gift dulu dong. Waduh. Wih penontonnya Kemana banyak. Gus? Jadi mau beli rokok juga bingung, nggak ada giftnya ini. Kalau ini kan Gus, cuma mana? begini aja ini kan. Mutaqaddimin. An-nasabatu huwa arrabul mu'arrikh. Idh kullu nasabatin mu'arrikhun. Wa laisal aksu. Itu. Masih ada nih Gus ibaratnya. Bagaimana? Bagaimana Rizky? Lanjut. Jadi intinya qabul riwayat nasab. Poin pertama ya, inda mutoridi yang diakui inda ulama muslimin ya mutaqaddimin tuh. Wal mutaakhirin. Adapun memahami mutaqaddimin baik ya sabik Rizky, yang itu sudah tidak usah dibahas lagi. Mutaqaddimin. Ya. Monggo lanjut. Intinya Bang kan sudah Ustadz. disepakati tadi Rizky, ya kan, berdasarkan sumber yang disampaikan Gus Rumel dari kitab Kamus Al-Munawwir, makna minal mutaqaddimin itu beda dengan al-mu'asir, jadi nggak bisa dipaksakan. Makna daripada minal mutaqaddimin itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Dadang, gimana kabar? Oh, ini yang nonton 200 lebih, jangan diajak goblok bareng. Logikanya surah wal istifado itu masyhur. Kalau dia masyhur, kenapa dia tidak tercatat di abad-abad sejarah itu? Sabar bang, kita diskusi pelan-pelan bang. Karena hostnya jadi peserta diskusi, saya moderator bang. Saya ngangkat diri menjadi moderator lah di sini. Oke. Sabar bang. Ya wajar, soalnya sekarang ini kan Idul Adha, jadi ya Bang Dadang ini banyak makan kambing. Ya kan. Jadi jangan kita inilah logika mendasar itu jangan dikhianati lah. Jadi nggak ada yang abu-abu, mesti jelas. Ada yang dikhianati bang ya. Iya, logika dasarnya jangan ditinggal lah. Logika dasar nggak ikut join di sini bang. Ya. Monggo Gus Hasan, dilanjut Gus Hasan. Yang lainnya Iya, mohon saya- di-mute dulu. Belum ketemu ini yang dimaksudkan Bang Alkemi ini. Yang mana? Karena di sini nggak ada seperti yang disebutkan Bang Alkemi nih. Ini sudah on stay belum? Kem. Kalau yang 182 Gus, sudah ada Gus.
Lagi beli uduk dia kayaknya. 182 itu Tadi beda kan lagi. kalau udah 182, Kalau yang 183. Kalau yang 182 itu asnaful wada'in. Beda. Ini yang mana gitu. Ya kalau bisa jangan sejaman, sebelum sejaman itu kayak Imam Mahdi kan udah dicatatkan itu. Kalau bisa itu kan jadi lebih kuat itu loh. Tujuan sejaman itu kan memperkuat status mereka itu loh, kalau ada Bang Dadang. itu memperkuat status mereka. Itu namanya kitab Lauhil Mahfud, Bang Dadang. Nah ya itu kan lebih bagus toh kalau ada seperti itu. Kalau nenek moyang kita dulu kan bicaranya begitu. Ya, kalau Nanti itu ya jadi Gusti Allah anu Kang Dadang. nek Pulau Jawa wis kalongan wesi kan begitu kok, kita ngomong masa lalu aja. Ini saya tuh lagi senang selesai. nih dengar narasi dan argumentasinya Gus Rumel itu berdasarkan referensi kan gitu. Tadi ada kamus yang digunakan. Nah ini udah diskusi yang sehat. Saya menjadi moderator aja lah. Kalau saya masuk nanti ruwet ini kan. Bawa enjoy aja lah. Kita nggak punya resiko kok. Kalau kita salah tinggal istighfar. Astagfirullahaladzim, ya benar. Iya repot, urusan sama orang nggak punya resiko itu repot. Kang Dadang, damang Kang Dadang. Alhamdulillah. Baiknya. Saya Aina nuju di mana, Kang Dadang? Abi di Lampung ya. Oh nuju di Lampung. Oke. Iya ngantosan iya Kang Alkemi sareng Gus Rumel Abbas. Ya tadi Kang Alkemi beli rokok, Gus Rumelnya ikut beli rokok. Saya sih nggak ada buat beli rokoknya, jadi tetap di sini. Maka didengar tuh di kopian. Belum, saya belum beli rokok, saya malah nunggu kok. Wah, Boleh beli rokok, aku pergi dulu. Saya pikir lagi beli rokok, pantesan. Belum. Aku nunggu Gus Hasan tadi sama Alkemi malah. Iya. Menghormati beliau, menghormati. Enggak, kalau saya lebih ke tadi itu Bang Gus Rumel. Yang Tobariah itu loh Gus, kayaknya yang apa di Rusa itu kan Alkemi, biar Alkemi. Yang Tobariah itu loh. Yang Tobariyah itu aku pernah baca di kitabnya Kiai Imad yang pertama itu ya. Kan ada dua itu. Nah ini yang pertama ini aku nggak ketemu, yang kedua yang ketemu. Kalau yang pertama itu di halaman terakhir itu kayaknya itu. Itu ada di situ itu. PDF di HP sambil live ini, nanti live-nya mati nggak ya? Enggak, tapi jeda. Kalau ngomong sambil buka Nggak bisa, karena jeda. Al-Ifadah itu ada di HP, cuman kalau aku buka di HP, aku takut ini nggak bisa masuk. Komputer aja bisa nggak Gus? Bisa Gus. Tak coba ya. Bisa, paling jeda aja, tetap bisa dengar. Dengar sih dengar, tapi nggak bisa ngomong Gus Rumelnya. Iya, nggak bisa ngomong. Oh, berarti kalau aku udah usah. Ya baca dulu nggak apa-apa Gus. Aku nggak begitu hafal. Seingatku gini Gus, ini mungkin setelah ini aku tak beli rokok, keluar dulu terus aku buka coba. Seingatku ketika Ibrahim bin Mansur bukan batalkan, dia itu cuma menyebutkan kalau Tobariyah itu punya suruh yang hadisah. Ya betul itu. Redaksinya dia kan mempunyai 4 macam syawahid. Pertama tentang kitab nasab. Kitab nasabnya aku ingat betul nanti Mas Rizky. Kutubul Ansab al-Mutaqaddimah. Kamakol Kutubul Ansab al-Mutaqaddimah itu tidak menaikkan atau menulis silsilah Tobariyah yang di dalam batu nisan, itu tidak sampai ke Imam. Ini Gus, ada Gus. Nah, coba. Ini Gus, ya. Sayyid Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Ifadah ia menyatakan Amal adillatu ala anna da'wal mutaakhirina min at-tabariyyin lin-nasabil Husaini al-Alawi haditsatun la aslalaha. Anna kutubat tawarikh al-mutaqaddimah lam turfa' nasabut tabariyyin ila nasabil Husaini al-Alawi itu. Ya.
Jadi di sini teman perhatikan Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Makkah tidak tersambung dengan nasab Husaini. Ia menyimpulkan berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus, padahal kaum Tabariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadah. Bahkan sebagian ulama, misalnya Qadhi Ja'far Libani Makki, menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam kitab Al-Hadis Syujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti, ternyata kemasyhuran pada masa itu, abad ke-14 Hijriah, tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua. Bahkan kaum Tabariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9, sementara pada abad 5678 nasab ini majhul. Dari situ disimpulkan bahwa salah satu metodologi para ahli nasab dalam meneliti apakah sebuah kabilah tersambung atau tidak kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengkonfirmasinya dengan kitab-kitab sezaman, dengan tokoh yang diteliti. Apakah betul tokoh itu ada? Kalau sudah terbukti ada, maka ia mempunyai anak seperti yang disebut masa selanjutnya ataukah tidak. Di bagian lain dalam kitab tersebut, Sayyid Ibrahim Mansur menyatakan, wa qubulu da'wan nasi fi ansabihim ala syuhrati wal istifadati wa syahadati wa salasilil ansabi wa aqwalin nasabin al-mu'tabarin wa kutubul musyajjarun. Apa ini? Terlalu hilang lagi. Aduh, ini kalau PDF nih. Gus. Mana tadi itu? Sampai mana tadi ya? Di bagian lain dalam kitab tersebut. Nah, ini Sayyid Ibrahim bin Mansur menyatakan, ya, dan dapat diterimanya pengakuan orang terhadap nasabnya, yaitu berdasarkan syuhrah wal istifadah, kesaksian silsilah nasab, pendapat ahli nasab yang muktabar, kitab-kitab mereka, dan pohon nasab yang terpercaya. Nah, itu Gus. Oke, clear. Aku ingat banget dulu itu pernah bikin telaah untuk kitab nasab ini. Nanti bisa dibuka. Kiai Imad itu tidak menjelaskan kenapa nasab Tobariyah itu dibatalkan. Maksudnya tidak menjelaskan. Ibrahim bin Mansur kenapa membatalkan. Kenapa bisa disebut suruh hadisah. Nah, setelah aku cek Al-Ifadah itu, semua ulama nasab yang dipakai oleh Ibrahim bin Mansur atau ulama di masa itu semuanya kitab-kitab baru berdasarkan ada batu nisan yang ditulis Fulan bin Fulan bin Fulan wafat tahun 600-an. Itu untuk mengetahui apakah ini nasabnya sampai ke baginda Nabi atau Imam Ali atau tidak, itu pakai kitab yang lebih muda dari orang tersebut, tidak sezaman, tidak kurang dari tahun 700. Semua kitab yang dipakai Ibrahim bin Mansur untuk membatalkan Tobariyah. Tokoh Tobariyah yang ada makamnya itu kan wafat tahun 600-an. Tapi untuk mengisbat apakah ini keturunan Imam Ali atau tidak, itu pakai Az-Zahabi, berarti kan 800 atau 700 Hijriah. Gitu. Bisa dicek. Itu kan ada Mas Rizky itu. Nah, kalau ada yang mengatakan suruh hadisah dan divonis dengan kitab yang sezaman, kalau dasarnya adalah Ibrahim bin Mansur untuk wangsa Tobariyah, itu jelas keliru, karena Tobariyah itu dibatalkan bukan berdasarkan sumber sezaman atau kitab nasab ya, kitab nasab yang sezaman, tapi kitab nasab yang baru tahun 800-an Hijriah atau 700-an. Dengan cara apa? Ketika ada 2 atau 3 makam yang di situ dituliskan Fulan bin Fulan atau Bani. Itu wafatnya tahun 600-an. Setelah dicek di kitab 200 tahun setelahnya, ternyata orang yang dimakamkan di sini nih, yang batu nisannya ini ternyata silsilahnya ke Tobari, bukan ke Imam Ali. Makanya salah satu postulatnya, pantesan aja kalau ini bukanlah seorang keturunan Imam Ali, lawang tidak ada penyebutan Asyarif, As-Sayyid. Itu yang aku sebut dengan Korina. Silakan cek, itu tidak ada kitab yang lebih tua dari tahun 700-an. Tapi selain itu kan dikuatkan lagi dengan ini, Gus. Masih lanjut ini. Ya. Wa qabulu da'wan nasi fi ansabihim ala syuhrati wal istifadati wasyahadati wa salasil ansabi wa aqwalin nasabin al mu'tabarina wa kutubihim wal musyajjaratil mawthuqah
Kan tidak ada ulama-ulama yang mu'tabar di bidang ilmu nasab yang menyebutkan nasabnya Ba'alawi, Gus. Ini Ba'alawi atau Tobari dulu? Nah, maksudnya kan iya Tobariyah ini. Kan Tobariyah ini kan dijadikan analogi, ya kan? Ketika Kiai Imad itu menyatakan batalnya nasab Ba'alawi, itu kan dia menganalogikan dengan nasabnya kaum Tobariyah, di mana ya kan dia itu disebutkan la aslalah annal kutubat tawarikh al mutaqaddimah lam tarfa' nasabut tabariyina ila nasabil husaini al awi, gitu kan. Oke. Jadi kasusnya gini Gus, nanti coba kita bandingkan ke Ba'alawi ya. Tapi aku sebelum bahas Ba'alawi, aku nanti izin keluar dulu untuk beli 1-2 bungkus rokok. Oke, siap. Ibrahim bin Mansur, gini, Tobariyah itu mulai dikenal sebagai Husaini atau Syarif, orang yang berkabilah Tobariyah terus dipanggil ya Sayyid At-Tobari, itu mulai tahun 900-an, 950-an. Ya. Nanti koreksi jika keliru. Itu dipastikan oleh ulama nasab. Nah, setelah banyak kemuskilan, akhirnya ada orang, aku lupa itu siapa, itu menganalisa silsilahnya. Ternyata ada leluhur Tobariyah yang dimakamkan di Hijaz, itu wafatnya tahun 600-an, itu ternyata nasabnya itu tidak sampai kepada Imam Ali. Kitab yang dipakai untuk memastikan kalau orang yang wafat tahun 600-an dari kabilah Tobariyah itu bukanlah keturunan Imam Ali adalah kitab dari tahun 700 atau 800-an, 200 tahun setelah orang itu meninggal. Nah, ternyata Adzabi kalau nggak itu ya, ternyata setelah diketahui orang ini Fulan bin Fulan atau Bari dari Adzabi, ternyata silsilahnya bukan sampai ke Imam Ali. Ya berarti ini Tobariyah itu suruhnya suruh baru tahun 900-an itu. Makanya di tahun 900 ketika dia dipanggil sebagai Syarif Ahmad atau Syarif Muhammad atau Syarif Fulan atau Bari, dibatalkan di tahun itu juga. Gitu. Ya Gus, taslim Gus aku nenggone anu terkait izin anu dulu Gus ya, tak beli rokok dulu. Iya, saya taslim. Sudah saya cek di kamus tadi, Al Mutaqaddim itu. Sudah cek. Oke, berarti mau ngecek. Oh enggak, saya tadi itu cari rokok habis rokok. Kon niku golek rokok, aku ngenteni kon. Si Alkemi parah Gus. Enggak, saya itu Taslim nang Gus Rumel tapi ra taslim karo penjelasannya Gus Hasan. Gus Rumel bener kayak penjelasannya Gus Hasan. Bener, Gus Hasan punya definisi yang bagus tadi. Iya, tadi runtut bagus. Ya sezaman itu masuk, berarti yang tidak sezaman yang sejaman itu ya. Nah, gitu. Jadi tidak terkhusus itu. Mutaqaddimin sejaman ya. Mu'asir tidak khusus itu. Soalnya nggak ada. Ya sepakat lah itu, saya sepakat. Kalau lagi diskusi berarti sudah saya cek di kamus Al-Ma'ani sudah. Kalau nganu, Ma'ani berarti online. Iya, kalau Ma'ani saya ingat Mu'asir itu mutatawil, terus ada iktironan zamanan. Kalau yang kamus Munawir itu asir itu ya Mu'asir. Yang beli rokok dulu. Dulu ya. Biar kayang. Ya jangan ladenin Alkemi dulu, beli rokok dulu Gus. Iya, yang penting saya sudah taslim terkait itu. Mutar Bang Alkemi. Bang Alkemi. Iya. Kalau lagi diskusi, kalau mau ditinggal beli rokok atau apa, ya ngomong dulu lah. Biar tidak dikira kabur. Ya, khawatir tutup tadi karena sebelum jam 12 itu. Ya tapi kan ngomong dulu kan bisa, no. Mohon maaf aku tak beli rokok dulu gitu loh. Iya. Jadi tidak dikira kabur gitu. Oh iya. Saking paniknya itu rokoknya tinggal sebatang. Iya, itu tinggal 2 batang tadi itu. Sampai dicoba kayak Gus Rumel gitu loh, Bang Alkemi ada sponsornya. Sampai masa nggak punya sponsor. Ya besok tak udah. Jangan malu-maluin sampai ini. Ngopi. Jadi gini. Rizky, teman-teman. Rizky sepakat ya. Cuma begini loh. Maksudku tuh gini loh, ini kan analoginya Kiai Imad ya, analoginya Kiai Imad menggunakan kisah kaum Tobariyah yang menurutku itu hampir mirip dengan kisahnya Ba'alawi ini gitu loh.
ya kan? Analogi Gus, nyuwun sewu Gus. Nah, Saya koreksi Gus, jurisprudensi. oh ya, jurisprudensi. Jadi di situ juga selain menyatakan tadi itu ya, bahwasanya adapun dalil atas pengakuan orang-orang yang belakangan dari kalangan Qabariyah itu terhadap nasab yang bersambung kepada Al-Husaini Al-Alawi, itu pengakuan yang baru, la aslalaha, yang tidak ada usulnya, nggak ada sumber sebelumnya gitu. Nah, kemudian alasannya Ibrahim bin Mansur itu anna kutubat tawarikh al-mutaqaddimati lam tarfa' nasabut qabariyina ila nasabil husainil al-alawi. Bahwasanya kitab-kitab tarikh al-mutaqaddimah yang terdahulu ya, lam tarfa' nasabut qabariyin, mereka tidak mengemuat nasabnya kaum Tabariyin ini ilan nasabil Husaini al-Alawi, sampai kepada nasabnya al-Husaini al-Alawi gitu loh. Kemudian dia juga berhujjah. Gus Hasan, sebentar saya potong, mohon maaf Gus. Iya, siap. Artinya gini Gus, tadi yang disampaikan Gus Hasan itu benar. Kalau saya ambil kesimpulannya begini. Kalau klan Tobari itu tidak segigih Ba'alawi. Ya. Dalam sejarahnya Ba'alawi pun beberapa kali dipertanyakan dan sampai ada kisah mengisbat ke Irak dan kemudian oleh hakim Irak dan sebagainya. Tapi meskipun begitu terus, tapi Tobari menyerah. Ya. Tobari menyerah, kaum Tobari menyerah. Nah, itu yang membedakan. Kaum Tobari ketika dibatalkan dengan data-data yang tidak konkret, ya sudah langsung menyerah. Kan gitu. Sementara kalau Ba'alawi kan berkali-kali ada pengisbatan lagi di Irak dan sebagainya terus. Nah, itu yang membuat ada nih sampai hari ini. Ibarat lain. Tapi begini, Gus Rumel nggak ada ya. Gus Rumel, sebentar. Gus Hasan. Terus begini, bentar dulu Bang Remi, bentar dulu. Terus ini kan, ini yang saya rasa lebih spesifik mendekati kepada apa yang kita bicarakan. Ya, di sini Syekh Ibrahim bin Mansur itu menyatakan begini dalam kitab Al-Fadhahnya itu. Wa qabulu da'wan nasi fi ansabihim ala syuhrati wal istifadati wasyahadati wa salasilil ansabi wa aqwalin nasabinal mu'tabarina. Ya kan? Wa kutubihim wal musyajjaratil mawthuqah. Ini harus ada perkataan ahli nasab yang mu'tabar dan kitab-kitab mereka wal musyajjar dan bagan nasab al mawthuqah yang terpercaya. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya, di mana ada pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama ahli nasab yang mu'tabar di dalam kitab-kitab mereka dan juga bagan-bagan nasab yang terpercaya tentang nasabnya Ba'alawi itu loh. Kalau tadi siapa tahu namanya Bang Joni siapa itu? Bang Jomi siapa itu tadi itu? Yang memerlukan adanya kalimat kitab kan? Nah ini ada gitu loh, bukan nggak ada. Cuman aku tadi kan nyari-nyari kan karena karena PDF kan, jadi agak sulit gitu loh. Jadi Gus Hasan, saya punya pendapat begini. Diskusi ini biarkan saja dalam konteks berjalan gitu kan. Biarkan nanti yang di bawah itu menilai dari setiap pendapat-pendapat yang ada. Gus Hasan tadi kan sampean punya 2 device enggak? Hah? Punya 2 device HP enggak? Iya, ini aku punya, satunya aku pakai untuk buka. Yang saya kirim tadi itu yang bagian bawah itu kan wa amal. Wa amal kadzabi fala ya tak buka dulu nanti saya mohon Rizky dan yang lain jangan disalahkan Gus, biarkan Gus. Wala ya ta'ti ma'ahu, biar kemakan omongannya sendiri. Wala ya ta'atta ma'ahu. Wala ya ta'atta ma'ahu. Ya. Itu ya. Iya, wadabtahu itu loh. Langsung lanjutnya gimana itu? Wadabtuhu wa muraji'atuhu 'alal masadir al-mutakhassisati wa muqabalatihi 'alaiha.
Itu. Iya, iya itu, dan ke atasnya itu kalau nanti Gus Rumel itu diajukan ke Gus Rumel pasti itu kan penafsiranmu, akhirnya gitu susahnya nanti karena tidak ada yang mengatakan kitab sezaman gitu. Itu Ya, repot. karena di sini Gus, ada nih di sini ibarat bahasanya masodir. Lah iya masodir. Makanya tadi kan gini, saya. Barangkali Rizky sepakat dengan saya atau Bang Alkemi sepakat sama saya. Masodir itu, ya kan, itu maknanya memang sumber-sumber yang terpercaya, ya toh. Nah, tapi kalau kita bicara nasab, berarti sumber-sumber yang terpercaya ini kan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur gitu loh. Apa yang disampaikan tadi itu, ya, Masadir itu tukang dakwana, diterimanya pengakuan seseorang fi ansabihim, di dalam nasabnya, ala syuhrati wal istifadati, atas kesyuhran dan keistifadohannya, wasyahadati wasarasil ansabi, dan syahadah dan silsilah nasab, wa aqwalin nasabin al mu'tabarina, dan pernyataan para ulama ahli nasab yang mu'tabar gitu loh, wa kutubihim, dan kitab-kitab mereka, wa musyajjarati, dan bagan-bagan nasab mereka, al mausuqati, yang terpercaya, kan begitu. Iya, sama seperti itu yang tadi wa maroja'tuhu alal masodir, kan begitu kan. Dan al mutakhos gimana tadi? Al mutakhos sosoh ya. Wa muqabalati alaiha, kan begitu ya tadi ya. Alkemi, dari diskusi tadi kan kita sudah sangat jelas. Iya, Gus, kan? Alkemi, Gus, dari diskusi tadi itu dengan penjelasan tentang kitab-kitab yang tidak harus sejaman, ya kan? Itu menjelaskan bahwa Kiai Iman pun ketika menanyakan yang sejaman nggak salah. iya, artinya memang nggak salah, tapi jangan sebut nggak harus kitab sezaman, artinya gitu. Ya kalau itu biarkan saja orang berasumsi, kan orang juga bisa menilai gitu. Iya sih, terserah itu. Iya, siap. Bukan kitab sejaman. Ya jadi Gus, saya punya ibarat lagi. Gini, kalau kita membawa yang dari kitab Rosail itu pasti akan dianggap oh itu kan asumsi sampean gitu, pemahaman sampean gitu, karena tidak ada langsung menyebut bahwa dibutuhkan kitab sezaman begitu loh. Ya, karena katanya jamak itu ketika bisa ditafsirkan dengan masa lampau itu. Itulah tadi debat sengit yang sangat luar biasa pada saat Gus Romail ini dicecar habis oleh beberapa para narasumber nih teman-teman ya. Dan nampak sekali Gus Syarif ini membantah semua argumen-argumen dari Gus Romail. Semoga debat dan diskusi tadi ini mencerahkan kita tentang masalah nasab dan polemik-polemik yang ada di dalamnya nih teman-teman ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.